Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya, Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tertakun Sendawa, mengajak seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, Jemaat Tertakun Sendawa secara khusus, dan saudara-saudara yang menyaksikan program ini dan mengikuti ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Lepaskan kita dari hal-hal yang merintangi kita, dan mari kita memusatkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, dan kita bisa menyembah Dia hari. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama, memuji nama Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kumpulkan keluarga, bagi saudara yang ada di rumah, kumpulkan keluarga, duduk bersama-sama, ikuti dengan baik ibadah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi kita semua yang ada di gereja ini, mari kita mempusatkan hati kita, mari kita menyembah Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah ini. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pribadi kita masing-masing, sehingga pada saat kesempatan pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan ibadah kita pada saat pagi ini. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan. Kita mengungkapkan pujian yang mengatakan, Yesus, Engkau jalan kebenaran. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dengan pujian ini dengan penuh semangat untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan, kebenaran, aku jalan kebenaran.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita menghampiri Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan bagi kita, di mana Tuhan kita mau memberkati kita hari ini. Mari kita arahkan hati kita pandang kepada Tuhan dan mari kita menyembah Dia di dalam nur dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan. Kami boleh ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tolonglah kami Bapa, urapilah kami semua, agar kami sungguh-sungguh layak menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Segala bentuk rintangan yang menghadap hidup kami tolak itu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua fasilitas yang kami pakai, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Umat Tuhan yang ada di rumah, umat Tuhan yang ada di dalam ruangan gereja ini, kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami, agar kami semua dapat pemulihan, dapat kelayakan, kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah dalam ibadah. Sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Bapa hamba mentahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun terlebih dahulu kita naikkan pujian yang mengatakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa atas kasih dan rahmat. Umat-Mu lewat syair lagu ini mengungkapkan isi hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami rindu akan firman. Kami rindu dijamah oleh Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan lewat pemberitaannya. Hamba menyadari diri terbatas adanya dan lemah, hina adanya. Tuhan melayakkan hamba-Mu ini, kuduskan hamba-Mu, pakai menjadi alat di tangan Tuhan dengan luar biasa. Engkau mengurapi Roh-Mu yang berbicara, yang nampak dan berkarya, dan hamba Engkau sembunyikan. Bicaralah kepada umat-Mu Bapa, dan umat Tuhan yang duduk mendengar. Engkau berikan ketenangan, hati yang terbuka, agar sungguh dapat mengerti firman ini dan menjadi pelaku dari firman. Kuasa iblis yang coba mengganggu perhatian kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Demikian juga semua fasilitas yang kami pakai. Tuhan memakai semuanya ini menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berdoa dan mohon urapan dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Sungguh kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita sungguh bersyukur, tidak terasa kita berada di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini. Bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional dan juga secara nasional juga. Bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah karena kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Puji nama Tuhan. Walaupun ada virus corona yang mengganggu keberadaan kita, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Dan Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Hari ini kita akan berbicara sesuai dengan tema yang diberikan oleh pusat buat kita minggu yang ketiga dengan tema berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Sekali lagi, berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu."
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, tema kita berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, apabila kita melihat perumpamaan ini dari sudut pandang orang Barat, maka seolah-olah seperti cerita yang tidak wajar dan dibuat-buat cerita dalam perumpamaan ini. Tetapi sebenarnya perumpamaan ini menceritakan sebuah kisah yang dapat terjadi kapan saja di desa Palestina dan masih dapat terjadi pula sekarang. Perkawinan adalah suatu peristiwa penting di mana seluruh desa hadir untuk mendampingi pasangan mempelai masuk ke rumah tangga mereka yang baru, dan mereka menempuh jalan yang paling panjang supaya dapat menerima ucapan selamat dan doa restu sebanyak mungkin. Adat dan kebiasaan orang Yahudi, dari umur 6 tahun sampai 60 tahun akan mengikuti irama gendang perkawinan, dan itu sebuah peristiwa yang biasa dilakukan. Itu sebabnya pada zaman dahulu Nabi bersepakat bahwa orang itu bisa meninggalkan peribadatan untuk menghadiri pesta perkawinan, karena perkawinan itu betapa pentingnya bagi masyarakat orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya perumpamaan ini diungkapkan oleh Yesus, mengumpamakan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini seperti mempelai yang datang. Dari perumpamaan ini memberikan dua pengertian bagi kita dalam berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Sekali lagi, dari perumpamaan ini memberikan dua peringatan bagi kita dalam berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Karena kita ini ibaratnya kita bekerja, berkarya melayani Tuhan sambil menantikan Tuhan. Kalau kita sambil menantikan Tuhan, artinya kita harus pahami ini baik-baik, bahwa hal yang utama itu adalah menanti. Di dalam penantian itu kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik, jaga kekudusan kita, agar pada saat Yesus datang kita betul-betul tampil cemerlang, sungguh layak menyongsong Tuhan. Adapun keberadaan kita di dalam dunia ini sambil menanti, kita diberikan kepercayaan untuk berkarya, melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjaga kekudusan hidup kita. Itu kita berkarya. Bukan berkarya sambilan aja kita menanti. Tidak, menanti yang utama kita menanti kedatangan Yesus, dan kita berkarya sambil. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita lihat, kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Perumpamaan ini memberikan dua pengertian peringatan bagi kita dalam berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Yang pertama, ada pada ayat yang ketiga. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa
ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada saat-saat terakhir. Kita harus pahami ini baik-baik, bahwa perumpamaan ini mengingatkan kita, Yesus memperingatkan kita bahwa ada hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada saat-saat terakhir nanti. Mengingatkan kita bahwa sudah sangat terlambat bagi seorang siswa untuk menyiapkan diri ketika hari ujian sudah tiba. Juga sudah sangat terlambat bagi seorang untuk mempelajari suatu keterampilan atau membentuk suatu karakter yang belum dimilikinya ketika suatu tugas harus dikerjakan. Artinya saudara, segala sesuatu itu kita mempersiapkannya baik-baik. Tidak ada yang dadakan. Ini berbicara tentang karakter kita. Ini berbicara tentang kesiapan kita. Sesuatu yang terjadi karena kita sedang mempersiapkannya. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita dapati nanti. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama itu persiapan kita, percaya Yesus itu Tuhan. Adakah engkau sebagai orang percaya dalam engkau menanti kedatangan Yesus itu? Adakah engkau percaya Yesus itu Tuhan? Kalau belum, hari ini engkau harus ambil keputusan, percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus mengaku Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ini harus dari hati kita, harus keluar dari hati kita dan diucapkan oleh bibir kita ini. Ini tidak bisa diwakili, ini tidak bisa diperoleh dadakan. Tidak ada yang bisa mewakili. Engkau harus mengalami dan merasakan dan melakukan ini secara pribadi. Engkau harus percaya Yesus itu Tuhan. Terima Dia jadi Juru Selamatmu secara pribadi. Tidak dapat diwakili oleh keluargamu, oleh ayahmu, oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh bapakmu, oleh ibumu. Engkau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Percaya dalam hatimu dan ucapkan di bibirmu bahwa Yesus itu Tuhan. Terima Dia jadi Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau betul-betul siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Begitu pula sesungguhnya untuk membiarkan hal-hal menjadi sangat terlambat sehingga kita tidak dapat lagi bersiap dari untuk bertemu dengan Allah. Jadi jangan sampai semuanya terlambat. Jangan hanya tunggu sudah napas mengap-mengap baru mau percaya Yesus. Itu terlambat, jangan sampai terjadi. Inilah saatnya. Terima Yesus menjadi Juru Selamatmu secara pribadi. Ini kebenaran yang harus engkau pegang sebagai seorang yang berjaga-jaga menantikan Tuhan. Engkau harus yakini bahwa Yesus itu Tuhan. Terima Dia jadi Juru Selamatmu secara pribadi. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang kedua adalah ada pada ayat yang ketiga, Mas. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjam. Garis bawah itu. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjam. Artinya saudara, orang tidak dapat meminjam hubungan dengan Allah.
saya tidak dapat memberi pinjaman kepada orang, hubungan saya dengan Tuhan. Sebaliknya saya juga tidak bisa pinjam hubungan orang dengan Tuhan. Harus saya miliki sendiri. Engkau miliki sendiri, saudara miliki sendiri hubungan dengan Tuhan itu. Tidak ada yang bisa dipinjam, tidak ada yang bisa meminjamkan. Engkau tidak bisa pinjam hal itu dari orang lain. Itu sebabnya sebagai seorang yang menantikan Tuhan, engkau harus pahami ini bahwa orang tidak dapat meminjam hubungan dengan Allah. Artinya engkau harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia harus memilikinya sendiri. Artinya engkau harus memilikinya sendiri. Selanjutnya, orang tidak dapat meminjam karakter. Saya tidak bisa meminjam karakter saya kepada engkau. Engkau juga tidak bisa meminjam karaktermu kepada saya. Saya tidak bisa kasih pinjam karakter saya kepada istri dan anak. Dan saya juga tidak bisa pinjam karakter anak dan istri saya. Demikian sebaliknya, saudara. Artinya, karakter ini harus dibungkus dengan karakter itu sendiri. Harus dibungkus dengan karakter kita sendiri. Engkau harus membungkus itu dengan karaktermu sendiri. Oleh karena itu, hanya firman Tuhan yang dapat menuntun, mengarahkan, mengubah, menciptakan menjadi baik karakter seseorang. Betapa pentingnya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, bagian ini ada hal-hal yang harus kita peroleh atau kumpulkan sendiri, karena yang harus kita peroleh atau kumpulkan sendiri karena kita tidak dapat meminjamkannya dari orang lain. Kita harus mengumpul. Artinya kita ini harus berinvestasi untuk diri kita di kekekalan. Orang lain tidak bisa mengumpulkan untuk kita. Seperti dengan belajar, saya tidak bisa belajar untuk orang, orang tidak bisa belajar untuk saya. Saya tidak bisa kasih persembahan untuk anak saya tidak bisa kasih persembahan untuk istri saya. Kalau saya memberikan persembahan itu untuk saya sendiri. Tetapi yang saya bisa lakukan hanya menganjurkan istri dan anak, melatih dan mendidik mereka untuk memberikan persembahan, agar mereka mendapatkan investasi di kekekalan, supaya kehidupan mereka dilengkapi dan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tidak dapat selamanya hidup dari kekayaan rohani milik orang lain. Sekali lagi, kita tidak dapat selamanya hidup dari kekayaan rohani milik orang lain. Kita harus pahami sendiri. Kita harus mengalami sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman orang dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan bahwa cukup saja Pak Pendeta belajar firman Tuhan untuk kita, cukup saja kita hanya dengar. Tidak bisa. Engkau harus mengalami. Pengalaman itu tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pengalaman itu kita harus mengalami sendiri. Tuhan mau kita berpengalaman dengan Tuhan setiap pribadi kita. Oleh karena itu, saudara, perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa ada hal yang tidak dapat kita pinjamkan dari orang dan kita memberi pinjam. Tak seorang pun tahu waktu Tuhan datang. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu, mari kita benahi hidup
kita baik-baik, saudara. Berjaga-jaga. Yang saya katakan, mari kita berkarya, bekerja bagi Tuhan sambil menanti. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik dalam kita menanti. Jaga kekudusan hidup kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, dan kita terus berkarya selama Tuhan mengizinkan kita hidup. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil, kita tidak mati dalam kebodohan. Tidak ada orang Kristen yang mati dalam kebodohan. Semuanya ditentukan, dirancang oleh Tuhan. Sakit, penyakit tidak bisa mengubah keputusan Tuhan dalam hidup kita. Itu pengalaman yang saya pegang, iman yang saya pegang. Tidak ada satupun yang bisa menggeser ketetapan Tuhan dari hidup saya. Berbeda-beda cara kita memaknainya. Tetapi kalau ada yang berani pegang janji Tuhan seperti saya pegang janji Tuhan, mari ikut gaya saya dan cara saya mengimani Tuhan, bahwa satu pun peristiwa di dunia ini tidak bisa menggeser rencana Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya saya tetap percaya dan kuat di dalam Tuhan. Saya tidak takut dengan penyakit, saya tidak takut dengan hal-hal lain, karena saya percaya bahwa tidak ada satu pun peristiwa bisa menggeserkan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Tinggal saya ingat, saya harus kuat. Ini saatnya kita membuktikan diri kita setia dan taat kepada Tuhan. Apa beda kita dengan dunia kalau kita merasa ketakutan yang berlebihan? Apa beda kita dengan dunia kalau kita tidak giat dalam memberitakan Injil, tidak melakukan pelayanan dengan maksimal? Ini saatnya, saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita hari ini, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, mari kita berjaga-jaga menantikan kedatangan. Dengan cara kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita. Pastikan kita ada di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu, karena begitu luar biasa. Kami harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Dalam kami menantikan ini, ada hal yang kami harus pahami, bahwa kami tidak bisa meminjam dari orang lain. Kami juga tidak dapat memperoleh di waktu terakhir. Mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami. Apa yang tidak bisa kami peroleh di waktu terakhir, kami harus memperolehnya, mempersiapkan diri kami. Apa yang tidak bisa kami pinjamkan dari orang dan memberikan pinjaman itu, kami harus mengalami dan mengerjakan itu secara pribadi dalam hidup kami. Tolonglah umat-Mu, tolonglah jemaat-Mu hari ini, agar mereka sungguh-sungguh menikmati kemurahan dan kasih setia Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat, termeterai dengan sempurna, dan kami menjadi pelaku firman, umat-Mu menjadi pelaku firman. Sebab hamba berdoa dan memeteraikan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Baik, jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian di dalam buku kemenangan iman yang terdapat pada nomor 199. Barang siapa dengar kabar Mazmur. Barang siapa dengar kabar Mazmur, seluruh dunia ini
dan doa syukur dan doa berkat dibawakan oleh Pak Gembala. Mari kita kembali menghampiri Tuhan di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti dan selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami baru saja belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa sungguh menuntun hati pikiran kami agar kami hidup di dalam ketetapan Tuhan. Dan kami juga baru memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan, dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mengharapkan berkat Tuhan kembali. Hamba mohon Tuhan mencurahkan berkat kembali untuk umat-Mu sesuai dengan janji-janji-Mu Bapa. Persembahan ini dikelola dengan bijak oleh Badan Perusahaan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan terus memberkati supaya semua pelayanan dan kebutuhan pelayanan dalam jemaat ini terpenuhi karena berkat-berkat mengalir lewat persembahan-persembahan anak Tuhan. Kembalikanlah berkat Tuhan kepada umat-Mu, mereka hidup dalam kelimpahan. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan sembuhkan mereka. Hamba berdoa juga bagi yang kekurangan, Tuhan mencukupkan keperluan setiap hari agar mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan. Yang lemah secara iman maupun fisik, Tuhan berikan kekuatan agar kami menjadi anak Tuhan yang kokoh kuat di dalam Tuhan dan menjadi teladan yang baik dalam kasih, dalam kesetiaan. Hamba berdoa untuk umat-Mu Bapa, baik yang sebagai pegawai negeri, yang sebagai petani, aparat keamanan, pengusaha, sebagai siswa dan mahasiswa, apapun tugas, pekerjaan, bahkan pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi kami, Tuhan memberkati semuanya. Lewat itu kami diberkati dan kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan di Jemaat Telitahumi. Tuhan melengkapi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Iman pengharapan kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sukacita damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kami, agar kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk program di dalam jemaat ini, semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia ini, memberkati pemerintah kami, memberkati Bapak Presiden yaitu Pak Joko Widodo. Tuhan memberkati menteri-menteri yang membantu beliau agar dia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami tahu banyak gangguan orang-orang yang iri dengki terhadap kepemimpinan hamba-Mu ini. Tuhan terus memberikan kekuatan dan hikmat agar Pak Joko Widodo dapat memimpin negara ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik pelayanan penginjilan maupun pelayanan misi lintas budaya, penjangkauan jiwa-jiwa, suku-suku terabaikan. Tuhan memberkati agar Injil Kerajaan Surga disebarluaskan dan berita tentang pertobatan disampaikan kepada seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta pulanglah dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah mengutuskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.
Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, perbendaharaanmu, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hidupmu. Allah menyertai kau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-saleh. Bapak-bapak mementeraikan berkat ini serta mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan menyertai kita. Amin.